Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ghairu ruknin, ataupun yang dipindahkan adalah bukan rukun, kasuratin seperti surah, ila ghairil qiyami dipindahkan pada posisi selain diri. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Informasi dana Maulid Nabi, alhamdulillah saat ini masuk 700.000 rupiah. Insya Allah besok akan dimulai pembangunan renovasi kanopi. Mudah-mudahan segalanya Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, dan mudah-mudahan setelah selesai acara kanopi, renovasi kanopi, selanjutnya kita akan mengadakan Maulid Nabi. Yang mudah-mudahan dua hal ini artinya terjadi secara berdekatan ya. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kemudahan dan kelancarannya. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang memindahkan bacaan sholat. Ketika kita memindahkan bacaan sholat yang rukun, misalkan baca Fatihah sambil sujud misalkan, atau baca tahiyat sambil diri misalkan, maka itu sunnah sujud sahwi. Au ghairu ruknin, termasuk yang bukan rukun. Jadi kan bacaan-bacaan yang sunnah itu juga ada tempatnya, Pak. Ini mah dibaca tidak pada tempatnya. Kasuratin, seperti membaca surat, ila ghairil qiyami, pada selain posisi diri. Saya mau nanya, baca surat setelah Al-Fatihah itu posisi apa, Pak? Diri. Setelah Fatihah, sebelum Fatihah? Setelah Fatihah. Nah, dia baca surah selain posisi diri. Misalkan lagi ruku, qul huwallahu ahad, ruku. Nah, itu sunnah sujud sahwi. Bagaimana kalau baca surahnya sebelum Al-Fatihah? Harusnya kan setelah Al-Fatihah. Ini dia baca sebelum Al-Fatihah, tapi kan masih posisi diri. Itu mah tidak sunnah sujud sahwi, Pak. Kenapa? Karena memang baca surah posisinya memang lagi diri. Walaupun memang tempat bacaannya, letaknya memang tidak pas. Tetap itu mah tidak sunnah sujud sahwi, Pak. Sebelum baca Fatihah, Bapak harus baca surah Al-Ikhlas misalkan. Tidak sunnah sujud sahwi. Wa kunutin, dan kunut ila ma qabla ruku'i, dipindahkan pada sebelum ruku. Bapak baca kunut harusnya setelah ruku kan. Ruku dulu, itidal, baru kunut. Ini mah belum ruku, beres baca surah minal jinnati wan nas, sholat subuh misalkan, Allahumma hdini fiman hadait, sebelum ruku dibacanya. Nah, itu sunnah sujud sahwi. Karena tidak pada tempatnya. Harusnya baca kunut kapan, Pak?
setelah ruku. Au ba'dahu, atau kunut dibaca setelah ruku, tapi fil witri fi ghairi nisfi ramadana asani. Dia baca kunut setelah ruku, udah bener tuh tempatnya mah, tapi salah sholat Pak. Dibacanya pada witir di bulan Ramadan, bukan pada separuh kedua. Kan baca kunut itu disunahkannya itu nisfusani, separuh kedua, malam 16. Ini banyak yang salah itu kan. Malam 15 sudah kunut, salah itu. Malam 16 kan harusnya baca kunut. Ini mah dibacanya sebelum malam 16, misalkan malam 15, malam 14, apalagi dari malam pertama mah. Itu sama sunnah sujud sahwi itu sebetulnya Pak. Sunnah sujud sahwi itu. Jadi ketika ada imam kok malam 15 sudah baca kunut. Padahal kan malam kunutnya malam 16. Sunnah sujud sahwi itu. Cuman kalau imam sujud sahwi kan makmum wajib ikut itu Pak. Kalau imam sujud sahwi makmum nggak ikut, maka makmum sholatnya bisa batal. Hati-hati Pak. Makanya kalau jadi imam sholat witir Ramadan, ada satu kesalahan, misalkan lupa nggak baca kunut di malam 16 ke atas, itu kan sama sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sujud sahwi ditakutkan banyak makmum yang nggak ngerti. Masalahnya biasanya jamaahnya banyak misalkan. Khawatir nanti mereka pada nggak ikut kunut sujud, itu mendingan jangan. Untuk menjaga, menyelamatkan sholat si makmum. Ya sebetulnya kalau nggak tahu nggak apa-apa sih, cuma jadi kurang bagus gitu. Makanya pentingnya edukasi ya, makanya kita setiap witir, setiap sebelum sholat tarawih kan suka ada kultum, itu kan ngebahas begituan itu Pak ya. Nah, banyak Pak yang nggak paham itu, insya Allah di akhir zaman. Jadi malam 16 sudah pada kunut, salah itulah ya. Nah, bagaimana kalau baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim tidak pada tempatnya? Ruku malah baca Subhana Rabbiyal A'la, sujud malah Subhana Rabbiyal. Nah, ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan kata Imam Romli tidak sunnah sujud sahwi, tidak sunnah. Tapi kata Imam Al-Asnawi sunnah, ikhtilaf. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak sunnah itu apa? Sekedar tasbih doang mati. Sebab sama-sama tasbih. Sedangkan tasbih apa nih kata ulama? Semua sholat memang pantas dibacakan tasbih gitu. Jadi untuk membaca tasbih mah pendapat yang paling kuat. Walaupun bapak lagi diri tiba-tiba baca Subhana Rabbiyal A'la misalkan, itu tidak sunnah sujud sahwi. Ini pendapat yang paling kuat. Aman naqul fi'li, adapun memindahkan rukun fi'li. Rukun fi'li itu gerakan sholat dipindahin tidak pada tempatnya. Misalkan waktunya ruku malah langsung sujud dengan sengaja, fayabtulu ta'ammuduhu, maka batal ta'amuduhu, sengaja melakukannya. Batal itu maka. Ya, sholatnya bisa batal. Udah tahu bukan waktunya ruku, malah ruku. Atau habis sujud harusnya kan duduk, ini malah habis sujud malah ruku misalkan dipindahin. Nah itu tidak benar. Itu kalau sengaja ngelakuinnya sholatnya bisa batal. Kalau sengaja enggak. Udah dibahas ini ya. Kalau lupa enggak, tinggal balik lagi aja itu.
Wa kharaja bi qawliyin wa mubtilin, dan terkecuali dengan ucapan dan keluarlah dengan sebab ucapan rukun fi'li yang tidak membatalkan. Jadi gini Pak nih, memindahkan rukun fi'li rukun qauli, memindahkan rukun qauli seperti Fatihah, seperti tahiyat, termasuk kunut, termasuk tahiyat awal. Itu kan kalau dipindahin tidak pada tempatnya tidak membatalkan sholat. Enggak Pak, walaupun sengaja tadi Bapak sengaja baca tahiyat pas diri, sengaja enggak batal, enggak. Boleh mubtilin. Bagaimana kalau ada bacaan, kalau dipindahin mah bisa batal, mayubtilu. Jadi pindahin rukun bacaan bisa batal. Seperti apa? Kasalami wa takbiri taharrumi, seperti salam dan takbiratul ihram. Itu mah nggak boleh pindahin Pak dengan sengaja. Maka bi'an kabbaro, dengan bi'an kabbaro, dengan dia bertakbir di postihi dengan niat takbiratul ihram. Jadi gini Pak nih, orang memindahkan salam. Salam itu dibaca kapan Pak? Terakhir. Sengaja dia lagi baca Fatihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal sholatnya. Batal itu Pak. Ya, berarti kalau ngucapin salam berarti sholatnya putus, tengah-tengah berarti. Walaupun bukan niat salam sholat Pak ya, bukan niat salam sholat. Jadi dia mah pengen salam aja udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal sholatnya. Bagaimana dengan takbir? Allahu Akbar. Kalau niatnya takbiratul ihram, sholatnya batal. Lagi sujud ibadah, malah gini, Allahu Akbar. Niatnya takbiratul ihram, sholatnya batal. Tapi kalau tidak niat takbiratul ihram, enggak batal. Ya, enggak batal Pak. Ini bedanya apa nih? Beda nih. Kalau baca Allahu Akbar, niatnya cuma niat zikir, tengah-tengah sholat dia takbir, niatnya zikir, batal nggak sholatnya Pak? Enggak. Tapi kalau ngucapin salam, Assalamualaikum, apapun niatnya, dengan sengaja ya, lagi sholat ngucapin Assalamualaikum dengan sengaja, batal. Apapun niatnya. Kenapa? Masalahnya Assalamualaikum, keselamatan buat kalian. Itu kayak ngomong Pak. Makanya kalau ada orang ngucapin salam kita lagi sholat, dijawab batal nggak? Batal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal. Ya kan kayak ngomong kan, ya. Dialog berarti, ya, menjawab. Nah, batal. Termasuk sunnah sujud sahwi wali sahwi ma yubtilu amduhu lahwa. Termasuk sunnah sujud sahwi karena lupa melakukan sesuatu yang batal kalau sengaja, tidak batal kalau lupa. Nih Pak nih. Di antara sunnah sujud sahwi, melakukan sesuatu yang kalau sengaja batal, kalau lupa enggak, tapi ngelakuinnya karena lupa. Ada Pak, ada satu perbuatan di dalam sholat, kalau sengaja batal, kalau lupa enggak, ya. As-sahwu. Jadi kalau misalkan lupa mah enggak Pak, yang batal itu kalau sengaja. Dia lakuin dalam kondisi lupa, kan nggak batal tuh, karena memang ngelakuinnya karena lupa, tapi tetap sunnah sujud sahwi. Contoh, kata wili rukmin qasirin, seperti memanjangkan rukun qasir, rukun pendek. Contoh, seperti Bapak duduk di antara dua sujud Pak. Sudah dibahas kan Pak? Duduk di antara dua sujud, termasuk i'tidal. I'tidal itu bangun dari apa Pak? Bangun dari apa i'tidal? Bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah. I'tidal tuh. Itu kan nggak boleh kelamaan Pak.
Kalau ada orang sengaja itidalnya lama, sengaja ya, termasuk duduk di antara dua sujudnya sengaja dilamain, melebihi ukuran Al-Fatihah. Kalau misalkan itidal tuh, kalau duduk di antara dua sujud melebihi ukuran baca tahiyat awal. Nah, terus aja dia sengaja itu batal sholatnya Pak. Kalau sengaja ya sholatnya, ini mah lupa Pak. Bapak bangun dari itidal, sami Allahu liman hamidah, diam aja. Lama itu Pak di atas itidal, padahal bukan kunut. Waduh, sengaja, nggak sengaja kan lupa. Batal nggak Pak? Enggak, tapi apa? Sunnah sujud sahwi. Termasuk Bapak nih, bangun dari duduk di antara dua sujud. Itu kan jangan kelamaan, Bapak lupa mikirin, padahal minyak dunia sudah turun nih. Kenapa pertama belum turun, bahkan bukan turun lagi Pak, anjlok harga minyak dunia sekarang, terjun bebas. Ya, harga minyak dunia ini terjun bebas, Pak. Meluncur, tapi kayaknya belum ada tanda-tanda pertama. Waduh, nah itu lagi duduk di antara dua sujud ngelamun itu Pak. Nah, mana pertama? Ya, mau ngamuk tapi viral. Nah, ya. Saya banget sebelum saya masih ada tentang pertalit. Pas saya kok mama habis. Oh saya, enggak lah. Itu, 16.000 berapa Pak? Harusnya itu isi 50.000 itu motor pernah gitu harusnya Pak itu. Kalau pertalit mah muntah bisa. Itulah ya. Jadi lagi sujud, lagi duduk di antara sujud ngelamun begitu tuh. Enggak batal. Pas lagi gua lama amat ini duduk di antara dua sujud. Nah, nanti sunnah sujud sahwi. Termasuk waqolili kalamin, termasuk sedikit ngomong. Sedikit ngomong tuh artinya ngomongnya sedikit Pak. Jadi lagi sholat gak sengaja ngomong sedikit, enggak batal. Refleks. Lagi sholat ada tikus lewat. Tikus, enggak batal. Enggak batal. Orang refleks lupa. Sedikit kan? Sedikit itu kata ulama, kata Nawawi di bawah 6 kata. Di bawah 6 kata. Nah ya, itu kan sedikit. Atau lagi sholat kaget ada bola jatuh ke atas gentengnya seng, bubrang, kata udah, refleks, ya, nggak ada masalah. Nah itu tetap sunnah Pak, sujud sahwi. Waka aklin kolilin aywa kolili aklin, termasuk sedikit makan aklin, uklin Pak. Wakolili uklin, termasuk sedikit makanan. Bahasa Arab juga ya. Kalau aklin makan, kalau uklin makanan, beda Pak. Ya. Bahasa Arab itu begitu, beda harokat, beda arab. Ini wakolili uklin. Sholat makan itu dulu roti kering sama apa tuh, sama pisang, sama bolu, ada yang nyampur, timur-timurnya kurang bersih kali. Pas lagi sholat Pak, ketelan itu bolu, ada berapa
cemilan apa yang nyangkut di gigi itu ketel, kan sedikit itu Pak, sedikit, nggak sengaja ketelan, nggak ada masalah, nggak ada masalah Pak, cuman sunah sujud sahwi. Tuh ya, nah itu tuh begitu Pak tuh. Sekarang begini Pak, ada orang misalkan sujud sahwi, ya kan dia lupa tuh, kayaknya sujud sahwi dia karena lupa kan. Habis itu setelah sujud sahwi, baru mau salam. Ini udah mau salam Pak. Jadi dia lupa misalkan nggak kunut, kan sujud sahwi itu. Beres sujud sahwi, tinggal mau salam doang. Nelen makanan nggak sengaja. Nelen makanan nggak sengaja, ketelan Pak. Ini yang jadi pertanyaan, sunah sujud sahwi lagi Pak enggak? Jawabannya apa Pak? Ini nggak salam dong masalahnya. Maka saya jawabannya tidak sunah sujud sahwi. Tidak sunah sujud sahwi. Ya, tidak sunah sujud. Kenapa? Karena kata ulama sujud sahwi itu bisa menambal kesalahan setelah sujud sahwi. Itu kan setelah terjadinya Pak. Setelah termasuk sebelum, apalagi sebelum mah kita udah tahu lah itu mah. Ya, sebelum mah iya, setelah juga sama Pak. Setelah sujud sahwi terjadi kesalahan, itu nggak usah sujud sahwi lagi, mau sujud sahwi dulu, ya kan? Ya, itulah. Jadi seperti itu Pak. Nah sekarang begini Pak, ada orang sujud sahwi. Nah ini saya kata, wajiyadatu ruknin fi'lin, dan menambah rukun fi'li, menambah gerakan rukun fi'li, kan sunnah, kan batal Pak kalau sengaja. Ini nggak sengaja, batal nggak? Enggak batal Pak. Ruku kan sekali, dia lupa rukunya berapa kali? Lupa, nggak ada masalah. Cuman sunnah sujud sahwi. Sekarang begini Pak, ada orang sujud sahwi kan 2 kali sujud sahwi. Harusnya kan 2 kali sunnahnya. Ditambahin jadi berapa? 3, karena lupa. Udah sujud nih, 2. Lupa dia. Gue sujud sahwi, udah sekali apa 2 kali ya? Sujud lagi kan, karena lupa kan? Udah 3 tuh. Saya mau nanya, sujud sahwi lagi apa enggak itu? Ya, dia sujud sahwi kan udah 2, udah 2 lupa. Gue kan sujud sahwi udah 2, apa baru 1 ya? Kan sunnah nambah lagi 1. Kan milihnya kalau 21 yang ngambil apa? 1, walaupun aslinya udah. Tapi kan di total jadi 3 itu kan. Kalau memang dia ini kan, itu tidak sunnah sujud sahwi. Jadi jangan sampai Bapak sujud sahwi lagi untuk mensujud sahwikan yang tadi sujud sahwi. Sujud sahwi disujud sahwiin lagi. Lupa lagi coba. Apa enggak? Nah itu ya. Itu satu contoh Pak. Ya. Jadi seperti itu Pak. Ya. Jadi kesimpulannya, kesalahan yang terjadi setelah sujud sahwi atau saat sujud sahwi tidak usah sujud sahwi lagi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur khamsan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur 5 rakaat. Jadi Nabi pernah sholat zuhur berapa rakaat Pak? 5. Pernah Nabi. Jadi kalau kita sholat zuhur suka lebih, jangan merasa gimana Pak. Wajar, namanya juga manusia, suka apa? Nabi saja lupa. Pernah Nabi sholat zuhur 2. Nabi pernah sholat zuhur 5. 5 Pak Nabi pernah. Lebih yang berarti. Nggak batal, cuman Nabi waktu itu sujud sahwi. Wasaja dari sahwi, dan Nabi sujud sahwi.
Jadi Nabi pernah sholat zuhur 5 rakaat, kemudian Nabi sujud sahwi. Ada ya, jangan berisik ya. Nah, wakisa dan dikiaskan bihi dengan hadis tersebut gue yang lainnya. Jadi kalau dikiaskan aja, ini kan contoh nih. Ini para ulama itu mengambil kasus ini dari hadis Nabi. Jadi kan Nabi melakukan satu kesalahan yang nggak sengaja, ya. Sholat zuhur 5 Pak. Kalau sengaja batal nggak sholatnya Pak? Batal. Tapi kan Nabi nggak sengaja, nggak batal. Tapi Nabi sujud sahwi. Wa kharaja bima yutilu andu ma yutilu sahuhu wa kharaja, dan terkecuali dengan sebab ucapan dengan perkara yang batal sengajanya, mayukilu sahu, yang batal lupanya, aidon juga. Nah ini Pak. Jadi kan tadi sunnah sujud sahwi. Dah, mainnya jam situ, sana pindah. Nip, ajak pindah Nip. Sana. Ya. Jadi ada kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal, kalau nggak sengaja nggak batal berarti tetap sunnah sujud. Ini mah ada ucapan paling sengaja nggak sengaja batal, sengajanya batal, lupanya batal. Kakalamin kasirin seperti ngomong yang banyak. Nah, ngomong yang banyak paling ini tetap batal Pak. Walaupun Bapak lupa lagi sholat, sambutan Pak, lagi sholat sambutan. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan tanah air. Saat ini kita dilanda berbagai macam krisis, lagi sholat Pak. Parah banget yang melamunnya, sampai keluar segala. Jadi dia sebelumnya dia itu memang mau jadi MC Pak di acara Agustusan. Akhirnya dia sholat zuhur dulu Pak. Ke bawah itu Pak. Jadi latihan lagi sholat. Lupa ini mah. Ngapalin hafalan pas lagi sholat. Tetap hukumnya apa Pak? Batal. Karena ngomongnya apa? Banyak. Rusak itu mah. Itu mah gak usah sujud sahwi. Ngapain sujud sahwi kalau sholatnya apa? Udah batal. Termasuk yang sengaja batal, lupa juga batal, termasuk aklin kasirin, makan yang banyak nih. Lagi sholat, risol habis 2 Pak, ini sholat lupa katanya. Risol habis 2, pisang rebus habis 7. Masya Allah. Lagi apa lagi? Pas ditanya, sholat nyaplek aja tuh. Jadi kantongnya itu kantongnya goreng. Astagfirullah, lupa, ya Allah, ya kan? Pakai sambal segala itu Pak. Nah, batal Pak, walaupun lu lupa. Sholat lagi tuh Pak, gak usah sujud sahwi. Nanya, sujud sahwi jangan, kayak kentut gak usah sujud sahwi Pak. Sholatnya Pak. Termasuk gerak yang banyak Pak. Gerak yang banyak itu sengaja nggak sengaja batal. Bapak lagi sholat lupa Pak, lupa joget-joget. Dengerin apa? Lagi sholat sebelahnya kan aja kan, lagi badannya, lagi sholat. Ya. Nah, batal nggak? Batal. Refleks itu refleks. Ya, jadi mungkin emang udah dangdut mania banget gitu. Jadi kalau udah musik itu refleks joget. Palanya ngelut-ngelut begini sampai lebih dari 3 kali, batal itu maka. Kan ada orang latah begitu itu malah latah. Udah menjalik gitu Pak. Ada yang latah begitu kalau dengar musik, Pak. Joget. Pas aku mau, gimana itu ya? Sebagai namu, ya. Alhamdulillah, ya. Nah itulah ya. Nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam.